Soal selanjutnya ialah soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini ialah siswa kelas 7 berjumlah 40 orang, 21 orang gemar basket, 28 orang gemar renang, dan 16 orang gemar basket dan renang. Banyak siswa yang tidak gemar basket maupun renang adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari banyak siswa yang nggak gemar basket maupun renang. Nah, gitu ya. Jadi banyak siswa yang tidak gemar basket maupun renang adalah titik-titik. Oke, karena di sini kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya aja gitu ya. Oke, dimana karena ini tuh soal cerita, berarti kita tulis dulu gitu ya apa yang diketahui di soal. Nah, di sini kalau kita perhatikan petunjuk yang di awal. Siswa kelas 7 berjumlah 40 orang. Nah, berarti siswa kelas 7, artinya total siswa gitu ya. Total siswa dari kelas 7 ini tuh semuanya 40 orang gitu ya. Nah, karena ini tuh soal himpunan, berarti kan kalau ibaratnya total semuanya berarti himpunan semestanya gitu ya. Nah, berarti kita bisa memisalkan NS atau himpunan semesta. Nah, di sini totalnya 40 orang. Jadi kita bisa misalkan total siswa itu adalah NS, di mana banyaknya siswa di sini jumlahnya 40 orang. Nah, inilah dia. Terus kalau kita lanjut, 21 orang gemar basket. Nah, di sini kita coba misalkan gemar basket itu adalah B. Maka banyaknya dari siswa kelas 7 ini yang suka basket, karena kan kalau gemar berarti suka gitu ya. Jadi kita bilang aja suka gitu ya, berlebih enak. Jadi banyaknya siswa yang suka basket ini itu ada 21 orang. Nah, gitu ya. Nah, biasanya di sini tulisnya NB gitu ya. Seperti ini. Oke, biar lebih gampang langsung aja sih tulis seperti ini, B juga gak apa-apa. Nah, terus untuk petunjuk selanjutnya, 28 orang gemar renang. Nah, berarti di sini kita coba misalkan yang gemar renang itu adalah R. Oh ya, kenapa di sini ada B, ada R gitu ya? Di sini kita ambil dari inisial katanya gitu ya. Yaitu di sini kan kata basket. Berarti inisialnya berarti yang huruf awalnya yaitu B. Nah, gitu juga dengan renang. Gitu. Huruf awalnya R. Jadi kita ambil inisialnya R gitu ya. Jadi inisial itu huruf awal dari kata. Gitu. Nah, di mana kalau kita lanjut di sini yang suka renang itu ada 28 orang. Jadi di sini itu NR-nya gitu ya. Gitu. Nah, terus dan 16 orang gemar basket dan renang. Nah, berarti dari orang yang gemar basket dan renang ini pasti ada yang gemar keduanya gitu ya. Gitu. Jadi yang gemar basket ini itu nggak sepenuhnya suka basket. Pasti ada yang suka renang gitu di antara 21 orang ini. Itu juga yang gemar renang. Nggak semuanya di sini. 28 orang itu suka renang. Pasti ada gitu. Minimal berapa orang lah gitu ya yang suka basket misalkan. Jadi ada beberapa orang yang milih keduanya gitu. Karena kan orang itu kan nggak mungkin hanya gemar satu aja gitu ya, pasti ada lebih dari satu gitu. Bisa jadi ada yang sama gitu, bisa langsung kedua-duanya diambil gitu. Jadi makanya di sini ada gemar basket dan renang gitu. Artinya di sini ada yang suka basket dan ada yang suka renang. Nah, di mana di sini itu kalau kita perhatikan kalau gemar basket dan gemar renang itu disimbolkan dengan B iris R. Karena kan tadi basket B, R itu renang. Jadi kalau kita tulis simbolnya B iris R. Kenapa di sini B iris R gitu ya? Karena di sini ada kata dan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gemar keduanya, gemar sesuatu dan sesuatu, berarti kalau ada kata dan berarti ini tuh diiris. Gitu ya. Terus kalau tadi kedua-duanya berarti juga diiris gitu ya. Jadi kalau aku tulis kedua-duanya
berarti ini tuh juga diiris. Terus kalau misalkan ada kata atau, misalkan gemar basket atau gemar renang, berarti ini tuh digabung gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini kan yang diambil itu gemar basket dan renang. Berarti kita ambil yang irisannya karena di sini ada kata dan. Nah, di mana di sini ada 16 orang gemar basket dan renang. Berarti banyaknya orangnya di sini. Berarti N, B, iris, R. Ini tuh ada 16 orang gitu. Oke, di sini aku coba hapus biar lebih rapi. Terus yang ditanyakan tadi itu adalah banyak siswa yang tidak gemar basket maupun renang. Nah, di sini artinya gini, banyak siswa yang gak gemar basket maupun renang, berarti dia itu gak gemar basket dan gak gemar renang. Gitu. Jadi kata maupun itu berarti dia itu langsung juga gitu, sekaligus gitu, sekaligus gak suka renang. Gitu. Nah, jadinya kita bisa tulis banyak siswa yang tidak gemar basket maupun renang, berarti dia itu nggak suka basket dan nggak suka renang. Nah, biasanya kalau nggak suka itu berarti dikomplementkan gitu, kalau disimbolkan. Jadi, B komplement dan R komplement. Karena di sini nggak suka basket dan nggak suka renang. Jadi, kalau komplement itu kan berarti selain lingkungan itu, selain himpunan itu. Jadi, di sini karena himpunan itu nggak suka himpunan itu tadi yang gemar basket, berarti komplementnya ialah yang tidak gemar basket gitu. Makanya di sini B komplement. Nah, tapi karena di sini juga nggak suka renang, berarti R komplement juga gitu ya. Nah, di mana di sini kalau B komplement dan R komplement, berarti karena di sini ada kata dan, berarti seperti aku bilang tadi ini tuh diiris. Jadinya B komplement iris R komplement. Di mana ini itu sama aja dengan B gabung R dikomplementkan. Nah, ini aku udah jelaskan gitu ya di soal sebelumnya. Kalau nggak salah di soal nomor 7. Gitu ya. Cuman bedanya kalau di soal nomor 7 itu aku tulis tanda aksen. Jadi, seperti ini. B gabung R diaksenkan. Nah, gitu. Nah, itu aja bedanya gitu ya. Cuma ini tuh sama aja gitu, komplement juga ini, gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah B gabung R dikomplementkan, gitu. Oke, biar lebih gampang, di sini kita coba ambil pembuktiannya aja gitu ya. Kenapa sih B komplement iris R komplement itu sama dengan B gabung R dikomplementkan? Oke, di sini kalau misalkan ada dua gitu ya, ada dua daerah, berarti kan disimbolkan seperti ini. Terus ini itu himpunan semestanya, artinya yang ada di dalam kotak ini, gitu ya, termasuk B dan R-nya. Oke, di mana kalau kita ambil misalkan di sini himpunan B, yang ini. Himpunan B berarti kan di lingkaran yang ini tuh. Lingkaran B-nya. Nah, inilah dia yang hijau. Nah, inilah yang B tadi. Nah, berarti kalau B komplementnya berarti yang di luar yang lingkaran hijau ini, yaitu lingkaran kuning. Nah, inilah dia B komplement. Nah, terus untuk yang R. Jadi, R di sini kan yang ini tuh. Yang ini. Jadi, yang R komplement itu di luarnya, di luar dari lingkaran ini, yaitu yang ini, yang ungu atau yang pink gitu ya. Nah, gitulah. Jadi di sini itu R, terus R komplementnya di luar yang warna biru ini, yaitu yang ungu. Nah, inilah dia. Nah, terus dari sini kita akan mengiris B komplement dengan R komplement. Artinya kita cari yang memenuhi atau yang terakhir dua-duanya. Gitu ya. Karena kan kalau kalau gini, kalau kita cari irisannya berarti kan kita cari kesamaannya. Nah, berarti kalau kita buat ke diagram Venn, berarti kita cari daerah yang memenuhi atau terakhir dua-duanya. Gitu. Artinya kena ke B komplement dan kena ke R komplement. Nah, gitu. Jadinya kalau kita tulis ini ke sini, berarti
di sini kalau kita arsir dua-duanya, berarti kita tulis yang kuning dan yang ungu. Nah, berarti kalau kita perhatikan, yang terkena dua-duanya, yang ini, berarti daerah yang ini, gitu ya, yang kotak-kotak ini. Nah, ini. Nah, inilah dia. Nah, seperti aku bilang di soal nomor 7 waktu yang tadi, sebelumnya, bahwasanya yang di luar dari lingkaran ini, pastinya kan ini yang warna hijau ini yang aku coret-coret ini itu di luar lingkaran yang gemar basket dan renang gitu ya. Artinya ini itu merupakan B gabung R dikomplementkan gitu ya. Seperti aku bilang di soal sebelumnya gitu. Atau ini aksen gitu ya, sama aja. Itu artinya di luar dari kedua lingkaran itu. Nah gitu, makanya terbukti gitu bahwasanya B komplement iris R komplement sama dengan B gabung R dikomplementkan. Jadi kalau kita pindahin arsiran yang warna hijau ini ke sini, jadinya ini tuh di luar dari B dan R lingkarannya. Gitu. Jadi ini tuh adalah himpunan B gabung R dikomplementkan. Nah gitu ya. Oke, sehingga kalau kita perhatikan, oh ya, di sini kalau kita lanjut, di sini ini tuh maksudnya gini. Ini tuh B gabung R dikomplementkan, ini tuh diambil dari ini gitu ya, lingkaran B gabung R. Di mana lingkaran B gabung R ini berarti kalau untuk mencari komplemennya berarti di luar dari lingkaran yang ini. Gitu, yang warna ini gitu. Itu yang hijau ini. Nah, gitu ya. Nah, dari situ asalnya. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan, di sini tadi irisannya, oke, di sini kita harus pindahin gitu ya apa yang diketahui tadi supaya tidak bingung. Tadi S-nya 40. Oke, di sini kita tulis S-nya 40. Terus B-nya 21, R-nya 28, dan B iris R 16. Oke, di sini kita pindahin gitu ya. Oke. Di sini kita pindahin ke bawah. Dimana tadi S-nya 40. Nah, inilah dia. Gitu ya. Terus kita ambil irisannya dulu, yaitu 16. Dimana irisannya itu tadi yang kena ke B dan kena ke R. Berarti kena ke lingkaran B dan kena ke lingkaran R. Nah, inilah irisannya. Gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan, tadi yang menyukai basket ini 21 orang. Berarti karena ada irisannya, yang ini ada irisannya 16, berarti ini tuh yang kosong di sini berarti sisanya. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal kurangkan aja banyaknya siswa di sini dengan yang suka gemar kedua-duanya. Berarti 21 kurang 16 itu 5. Gitu ya. Jadi yang di lingkaran ini tuh 5 orang dan di irisannya itu 16 orang. Nah, gitu. Nah, terus untuk yang gemar renang gitu ya. Karena di sini yang gemar renang itu ada yang suka basket juga, berarti kita tinggal tulis juga. Karena di sini juga irisannya itu ada di lingkaran R,
Berarti yang sisanya di sini kita tinggal kurangkan aja dari total yang suka renang ini. Berarti jadinya 28 kurang 16. Gitu jadinya 12. Nah gitu ya, jadi ini 12, ini 5. Jadi biar lebih gampang gitu maksudnya, ini tuh yang di lingkaran ini tuh yang hanya suka renang aja. Yang suka renang aja. Atau gemar gitu ya. Gemar renang aja. Sementara ini yang gemar basket aja. Nah gitu. Jadi ini gemar basket aja, terus ini gemar basket dan renang, dan ini gemar renang aja gitu. Terus tadi kan yang ditanyakan tadi kan yang komplemennya gitu ya dari gabungannya, yaitu yang ini. Nah inilah yang mau kita cari gitu. Gitu ya. Karena kan itu tadi yang di sini hasil pembuktiannya tadi B gabung R dikomplemenkan. Nah gitu ya, jadi itu yang kita cari gitu. Jadinya untuk mencari komplement dari gabungan B dan R ini, berarti kita harus cari dulu gabungan dari B dan R ini. Yang itu yang ini. Dimana kalau untuk mencari gabungannya berarti kita akan mentotalkan daerah yang biru dengan daerah yang kuning, termasuk irisannya gitu ya. Karena kan kita mau gabungkan gitu ya, yang ada di lingkaran biru dan lingkaran kuning gitu. Jadinya kalau kita gabungkan ini berarti kita akan mentotalkan banyaknya siswa yang gemar basket aja, terus ditambah banyaknya siswa gemar basket dan renang, dan kita jumlahkan dengan banyaknya siswa yang gemar renang aja. Jadinya ini tuh 5 tambah 16 tambah 12. Jadinya hasilnya itu ialah 33 orang. Nah inilah B gabung R. Nah sekarang kita cari B gabung R komplement. Nah di mana ini tuh tinggal kita kurangkan aja banyaknya siswa dengan yang ini gitu. Dan ini tuh juga udah aku jelaskan gitu ya di soal nomor 7. Bahwasanya berarti kan kalau ada ini berarti kalau komplemennya berarti himpunan S yang nggak ada di himpunan gabungannya. Nah gitu ya yang aku jelaskan di soal nomor 7 sebelumnya. Nah makanya di sini kita tinggal kurangkan aja S kurang B gabung R. Itu artinya anggota banyaknya siswa yang ada di S ini yang nggak masuk ke dalam gabungan B dengan R ini gitu. Nah itulah S kurang B gabung R. Nah di mana S-nya tadi 40. Nah kita tulis 40. Terus B gabung R-nya 33. Nah berarti kalau kita kurangkan jadinya 40 kurang 33. Nah 40 kurang 33 berarti kan 7. Nah berarti yang nggak gemar basket dan nggak gemar renang itu ada sebanyak 7 orang. Nah gitu. Jadi 7 orang itulah jawabannya gitu. Nah gitu ya. Oke. Jadinya kalau kita perhatikan di opsi, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A, gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi A.